Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi, kita bahas ngomongin manusia lagi ya. Tapi sekarang ngomongin sesuatu yang lain. Yuk, come on. Teman-teman pasti nggak asing sama istilah dimensi ya. Pernah dengar kan ya kata dimensi apa? Tapi sebenarnya tahu nggak sih arti dimensi itu apa? Apa itu dimensi? Ada 3D ya, 3 dimensi, ada 4 dimensi, dan ada 2 dimensi dan macam-macam. Tapi dimensi itu apa sih sebetulnya? Dimensi itu sederhananya cara manusia mengukur satu keberadaan atau eksistensi ya. Jadi saya ulangi lagi. Dimensi itu cara manusia mengukur sebuah keberadaan atau eksistensi. Katakanlah kita punya kotak nih, ini baterai kamera ya. Baterai kamera, kelihatan nggak ya? Baterai kamera, dia punya dimensi atau punya ukuran. Jadi ketika baterai kamera ini disebut ada dan nyata, baterai kamera ini disebut ada dan nyata ketika dia memiliki dimensi. Dimensinya apa aja? Atau dia memiliki ukuran yang menyebabkan dia eksis atau hadir. Ukurannya sederhana, ada panjang, ya, panjangnya, ada lebarnya, sama tinggi. Ada 3 dimensi jadinya. Jadinya si baterai kamera ini ada 3 dimensi. Ini kok nggak fokus ke baterai terus ya? Karena fokusnya ke mata saya. Coba kalau saya tutup. Nah, fokusnya ke baterai nih. Ini baterai kan ada panjang kali lebar kali tinggi. Panjang kali lebar dan kali tinggi. Nah, panjang, lebar, dan tinggi ini dimensi yang kemudian menjadikan si baterai ini hadir. Menjadikan si baterai ini eksis. Nah, kemudian pertanyaannya teman-teman adalah, apa sih ukuran, satuan ukuran yang dapat mengukur kehadiran manusia? Kira-kira dimensi manusia itu apa? Ini obrolannya agak filsafat, agak berat, tapi ini penting dalam mengaji manusia. Sebelum memaknai betul-betul apa itu manusia, ya kita perlu tahu dulu kira-kira manusia menempati dimensi apa, diukur dalam dimensi apa sehingga manusia itu disebut eksis atau hadir. Nah, kira-kira teman-teman ngerti nggak yang mau saya omongin apa? Kalau masih susah buat ngerti, setidaknya ada satu director, sutradara film yang saya sangat kagumi ya, selain Quentin Tarantino, adalah Christopher Nolan. Mungkin teman-teman pernah dengar ya Christopher Nolan. Atau kalau belum pernah dengar Christopher Nolan, mungkin teman-teman pernah nonton filmnya. Jadi ada 2 film yang kemudian menjadi favorit saya karena sangat luar biasa keren banget filmnya. Yang pertama, teman-teman mungkin pernah dengar film namanya Inception ya. Tahu nggak Inception? Saya kasih lihat dulu videonya kayak gini, Inception. Building a dream from your memory is the easiest way to lose your grasp on what's real and what is a dream. Is that what happened to you? You gotta draw from stuff you know, right? Inception itu sebuah film yang ngomongin tentang bagaimana seseorang mempengaruhi orang lain melalui mimpi. Jadi ketika orang lain itu membangun sebuah realitas dalam mimpinya, jadi seolah-olah mimpinya nyata, kemudian dia mencoba untuk masuk ke mimpi orang itu, ngasih sugesti ke orang itu supaya perilakunya berubah. Mengubah sugesti, keyakinannya, pikirannya, perasaannya melalui mimpi, dan dengan mimpi itu kemudian si orang ini bisa berubah ya. Jadi di film Inception, Christopher Nolan itu mau bilang bahwa ada sebuah dimensi, ada sebuah realitas yang kemudian kita bisa mempelajari bagaimana manusia menghayati dirinya, memaknai dirinya. Realitasnya namanya dimensi ruang ya, dimensi ruang. Maka di film Inception banyak banget manipulasi-manipulasi ruang yang dilakukan ya. Ada tokohnya, si perempuannya namanya siapa ya, saya lupa lagi. Intinya si Leonardo DiCaprio dan si tokoh perempuan di film itu kemudian adalah ahli-ahli dalam membangun ruang. Artinya mempelajari manusia, memanipulasi manusia bisa dari memanipulasi dimensi ruangnya.
Jadi kalau teman-teman nonton Inception, maka teman-teman akan melihat dan tahu bahwa yang dimaksud oleh Inception itu kita bisa memahami, mempelajari bagaimana manusia memaknai dirinya melalui bagaimana cara dia membangun ruang-ruang realitas dalam dirinya. Membangun ruang. Karena ruang adalah dimensi di mana kita bertempat dan tinggal ya. Makanya nanti di psikologi kita belajar personal space ya, jarak personal. Kenapa harus ada sekarang physical distancing, social distancing? Kenapa orang yang dekat, akrab itu personal space-nya dikit, tipis. Jadi kita bisa deketan kan sama yang akrab kan, duduk deketan, dempetan, dampingan kan nggak masalah. Tapi semakin kita awkward, canggung, dan nggak terlalu dekat sama orang, kok personal space-nya atau jarak personalnya, ruang personalnya jadi lebar. Kenapa? Ya wajar karena kita nggak begitu mengenal. Gitu ya. Dan itu ngaruh banget. Karena memahami manusia dari dimensi ruang. Jadi kalau baterai kamera tadi punya 3 dimensi, panjang kali lebar kali tinggi, kalau manusia setidaknya hidup dalam 2 ruang. Di film Inception-nya Christopher Nolan tadi, teman-teman bisa lihat bahwa dimensi ruang itu penting banget ya. Maka nanti mungkin ketika teman-teman ngambil mata kuliah psikologi lingkungan ya, kalau saya ngajar akan ngomongin banyak tentang personal space, ruang-ruang yang menghinggapi diri kita. Makanya ada lagu dari Tulus ya, ruang sendiri. Itu kita butuhkan ruang untuk sendiri karena apa? Butuh space. Ruang itu membantu banget untuk kita mempelajari bagaimana cara manusia memaknai dirinya dari ukurannya dari dimensi ruang. Tapi ada yang kedua, yaitu apa? Yang kedua kemudian adalah dimensi waktu ya. Nah, film Christopher Nolan yang keren lagi adalah Tenet ya. Mungkin teman-teman pernah tahu Tenet ya. Kalau Inception itu dia ngejelasin dulu di awal, kemudian di tengah-tengah ke akhir, wow kita amazed sama betapa luar biasa filmnya dibikin ya, dibangun. Kalau film Tenet kebalikan, saya dari awal sampai setengah film tuh nggak ngerti ini film maksudnya tentang apa, tapi setengah film ke belakang, oh ini maksudnya. Ketika mencoba untuk memanipulasi waktu ya, teman-teman harus nonton Tenet. Jadi bagaimana cara manusia tuh pengen banget menguasai waktu. Dan waktu ini jadi aspek yang penting bagi manusia karena manusia hidup dalam dimensi waktu. Ukurannya tuh waktu banget. Makanya waktu itu sangat berharga. Time, bahkan ada yang bilang time is money, very valuable. Karena ukuran di mana manusia bisa menghayati sesuatu adalah waktu. Kita hidup dalam dimensi ruang dan juga waktu. Nah, cara manusia memaknai waktu. Makanya manusia ini terobsesi banget untuk bisa kembali ke masa lalu. Ingin memanipulasi waktu. Karena waktu nggak bisa dimanipulasi. Nah, makanya kalau teman-teman nonton film Tenet, dia berusaha untuk memanipulasi waktu banget. Maka tokoh antroposentrisme yang bernama Ern Cassirer bilang bahwa the human world of space and time. Jadi dunianya manusia itu ya space and time, ruang dan waktu, space and time. Dan ruang dan waktu itu merupakan kerangka kerja atau frameworknya dari pemahaman manusia akan realitas. Pemahaman realitas itu apa yang nyata dan apa yang enggak ya. Manusia tidak bisa mengenali hal yang nyata tanpa menempatkannya dalam kerangka ruang dan waktu. Jadi kita nggak tahu mana yang real, mana yang enggak, kecuali kita bisa mengukurnya. Tadi, pakai ukuran ruang dan waktu. Dan sekali lagi, setiap hal di dunia ini selalu menggunakan ukuran ruang dan waktu. Jadi, 2 dimensinya itu ya, ruang dan waktu, space and time ya. Itu yang dipelajari di fisika maupun di psikologi ya. Space and time. Maka mempelajari antroposentrisme ini membuat kita harusnya lebih paham bahwa ada ukuran-ukuran yang menjadi standar. Ya makanya kalau teman-teman nonton film Tenet, Inception, kemudian Memento, kemudian juga film Interstellar, atau bahkan 1917 ya, 1917 itu wow, space and time-nya manusia
mendefinisikan siapa manusia itu sendiri. Maka ada hal yang penting banget terkait penghayatan manusia terhadap ruang dan waktunya. Di antaranya adalah manusia dan binatang itu mempersepsi ruang dan waktu secara berbeda. Maka kalau dibilang apa yang membedakan, antroposentrisme bisa menjawabnya. Karena binatang tidak punya tilikan ruang dan juga tilikan waktu. Space and time-nya mereka nggak hayati dan maknai dengan baik. Binatang tuh nggak bisa mempunyai ukuran space and time. Karena semuanya instinktif, serba otomatis. Mereka nggak sadar. Kalau manusia bisa menyadari itu dan kemudian bisa memanipulasi itu. Itulah sebabnya kita punya arsitektur, ya nggak? Punya gaya-gaya, terus juga kamar bisa kita dekor, interior design. Karena kita punya kesadaran yang khas, yang nggak dimiliki makhluk lain terhadap penghayatan ruang dan waktu itu tadi. Bahkan antar budaya pun kita punya penghayatan ruang dan waktu dan beda. Bahkan manusia primitif, manusia zaman dulu dengan manusia modern atau manusia nanti postmodern di masa depan juga akan punya penghayatan ruang dan waktu yang beda. Space and time yang beda. Mungkin zaman dulu orang tuh ngerasa kok ini lama ya. Atau pernah nggak kita mengalami hari dimana kok ini hari kayaknya jalannya lambat banget. Dan di suatu saat kita pernah mengalami kok ini hari cepet banget berlalunya ya. Nggak kerasa. Ya karena penghayatan dan cara kita memaknai space and time-nya beda. Kebayang ya bahwa manusia asik dan seru banget ketika bisa dipelajari dari space and time-nya. Dan dari situlah kemudian muncul bermacam-macam atau tahapan-tahapan dalam memahami dan memaknai seperti apa ruang dan waktu itu seharusnya dihayati. Nah, kalau dari segi ruang, seenggaknya ada empat hal ya yang bisa kita pelajari ketika mempelajari manusia dari segi ruang, space. Ada yang disebut dengan organic space, bahkan sama waktu juga ya, organic space and time. Ya itu space and time yang ordinary ya, sewajarnya orang itu akan menempati ruang dan waktu tertentu. Ketika teman-teman nonton video ini mungkin di tanggal sekian, jam sekian, ya saat itu ya memang itu organic time and space ya. Tapi ada juga perceptual space ya. Jadi tiba-tiba teman-teman masuk ke dalam ruang persepsi tertentu. Bisa jadi teman-teman lagi nonton video ini tapi pikiran sedang memasuki ruang persepsi tertentu. Misalkan mempersepsi bahwa kok kameranya bagus ya. Cahayanya bagus, autofokusnya bagus gitu ya. Padahal lagi ngomongin konten, materi, tapi pikiran teman-teman, ruang persepsi teman-teman kemana-mana. Itu lagi menempati ruang persepsi tertentu. Ada juga symbolic space. Ketika teman-teman mulai membangun atau ngebuat folder-folder ingatan dalam pikiran teman-teman sebagai simbol. Jadi ketika teman-teman belajar dan memahami video ini, teman-teman kemudian ngambil dan membangun banyak hal. Hal-hal simbolik yang penuh makna inilah yang kemudian banyak digali oleh antroposentrisme ya, orang-orang antroposentrisme, orang-orang antropologi. Karena pengalaman-pengalaman simbolik ini kan khas. Tiap orang pasti punya pengalaman yang beda ya. Bahkan di ruang perseptual, tadi perceptual space pun orang udah mulai beda. Nah, ada satu lagi yang disebut dengan abstract space. Pernah nggak teman-teman nggak tahu lagi mikirin apa, tiba-tiba kepikiran sesuatu dan nggak ngerti kok tiba-tiba kayak begitu. Misalkan tiba-tiba jadi sedih tanpa alasan yang jelas. Itu namanya abstract space. Nah, ruang abstrak itulah yang kemudian banyak digali oleh orang-orang psikologi, khususnya psikologi klinis. Kok kenapa bisa ada orang yang tiba-tiba trauma, takut, sedih, marah, tanpa ada alasan yang jelas. Itu abstract space, ruang abstrak yang dihayati oleh manusia, dialami oleh manusia, yang mendefinisikan manusia ya. Sampai sini jelas ya? Kebayang ya? Lalu kalau terkait waktu, manusia ngandelin banget soal memori ya. Jadi memori itu atau ingatan menjadi dasar dari pemahaman tentang masa lalu. Dengan mengingat, manusia bukan mengulangi atau menceritakan ulang secara persis apa yang terjadi di masa lalu, melainkan mengkonstruksi apa yang terjadi dengan pemaknaan baru. Jadi ketika kita nginget sebuah kejadian, sebetulnya kita nggak lagi nginget kejadian yang sama persis, tapi kita kemudian lagi memaknai peristiwa yang pernah terjadi. Ya. Katakanlah peristiwa diputusin.
Nah, dulu terjadi diputusinnya, rasanya sedih. Kalau diingat lagi, kita bisa jadi punya rasa yang baru. Maka semakin gak bisa move on, rasa-rasa itu makin ada hal-hal baru. Orang tuh makin halu terhadap sebuah peristiwa, yang peristiwanya sebenarnya A, tapi kita bangun B, C, D, E, F, G. Jadi rasanya tuh gak akan pernah pudar. Maka untuk melupakan, maka nggak bisa sebetulnya melupakan ya. Karena dengan melupakan kita harus mengingat dengan rasa baru. Jadi untuk melupakan gimana caranya? Ya betul-betul jalani apa yang di hadapan kita. Nggak usah ingat lagi masa lalu. Karena dengan mengingat masa lalu, kita justru ngasih warna baru, rasa baru, sama pengalaman yang dulu pernah terjadi. Makin susah buat move on. Begitu juga dengan harapan dan apa-apa yang akan terjadi di masa depan ya. Harapan dan antisipasi terhadap apa yang akan terjadi menjadi dasar dari pemahaman tentang masa depan. Makanya ada orang yang kemudian gampang cemas, khawatir, takut, resah, galau tentang masa depan. Ya karena dia ngebangun harapan. Masa depannya belum tentu terjadi, tapi dia ngebangun-bangun harapan akan masa depan. Karena kita punya kemampuan untuk profetik ya, meramalkan. Bukan cuma memprediksi, tapi profetik. Meramalkan apa yang terjadi. Dan dari ramalan itu, kita membuat banyak sekali harapan, membumbung tinggi harapan dari situ. Dan pemaknaan masa depan tuh sifatnya sifat simbolik. Symbolic space tadi. Artinya manusia membayangkan belum ada, membayangkan hal-hal yang belum ada, dan menggerakkannya supaya yang belum ada itu jadi ada. Kerennya manusia bisa kayak gitu ya. Alhamdulillah itu aja video yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Kalau teman-teman ada yang mau ditanyakan, jangan lupa tanyakan di kolom komentar. Gimana? Seru pengalaman kita belajar tentang antropologi budaya dari perspektif psikologi tentunya ya. Bagaimana cara kita mempelajari manusia, menghayati manusia dari space and time. Sepertinya videonya sampai di sini dulu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa klik thumbs ya. Thumbs up if you like it, dan subscribe jika teman-teman belum. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.